Selamat malam dan selamat datang kembali dalam acara 1 jam dengan Ali Basar Surya malam ini dengan Pak Derajat Panjawi, Direktur dari Microsoft Indonesia. Pak Derajat, mungkin kita bisa bicarakan hal yang lain mengenai Microsoft di Indonesia. Indonesia kan wilayahnya luas sekali, mungkin seluas European Union ya. Dari ujung ke ujung tuh bukan main. Bagaimana Anda menjangkau begitu luas, wilayah begitu luas? Bagaimana Anda program ini bisa dinikmati oleh penduduk di Indonesia yang lain itu? Satu challenge ya. Ya, Indonesia memang saya rasa memiliki lebih dari 17.000 kepulauan, Pak. Ini secara geografi memang sangat luas. Betul. Ya, kan? Tapi saya melihat ICT, atau mungkin saya rasa banyak orang juga melihat ICT seperti jembatan, Pak. Jembatan, as a bridge. As a bridge, teknologi as a bridge untuk menjangkau masyarakat yang secara geografis terpencar-pencar. Betul. Ya kan, tapi virtual bridge. Ya, contohnya tadi itu yang para petani di 120 Community Technology Center, kami sudah melatih lebih dari 2,3 juta petani di 20 provinsi. 2,3 juta? Ya, 2,3 juta. Nah, itu kalau tadi siswa udah 8,5 juta. Nah, kalau nggak ada ICT, mungkin saya nggak bisa melatih sekian banyak para petani dan siswa. Kalau tidak ada ICT, mungkin para TKI tadi tidak bisa berhubungan secara virtual, face to face, melalui video conference, walaupun kedua orang yang berkomunikasi itu berada pada jarak yang sangat jauh, satu di Hong Kong, satu di Jawa Tengah. Banyak siswa yang mungkin tidak bisa di Papua misalnya, dengan bantuan ICT para siswa bisa menikmati pendidikan yang berkualitas, nggak hanya dari Jakarta, mau dari Harvard, mau dari IMD Business School Switzerland, itu bisa dinikmati melalui ICT, bisa di-download materinya, ya kan, bisa melalui distant learning. Jadi saya melihat ICT sebagai jembatan yang sangat baik juga untuk negara kepulauan seperti Indonesia, Pak. Gitu, Pak. Dan ini terus terang karena teknologi yang berkembang ya. Tapi ada mungkin istilah bandwidth atau broadband kan belum merata ya. Ada satu konferensi minggu lalu mengenai infrastruktur juga membicarakan bukan hanya digital divide tapi juga broadband divide. Karena dianggap broadband Indonesia agak terbatas. Menurut Anda apa yang menyebabkan Indonesia itu terbatas dalam segi broadbandnya ya? Jadi tidak bisa secepat seperti saudara-saudara kita di Singapura, di Malaysia waktu dia mau download dari internet. Infrastruktur apa yang menjadi kendala di sini? Kita sendiri cukup bertanya-tanya ya. Kita cukup modern dan segala macam, kita cukup maju. Tapi dalam segi broadband ini kita kehambat. Apa ada unsur teknologinya, ada investasinya mungkin diperlukan. Menurut Anda sendiri apa ya? Sehingga saudara-saudara kita yang jauh di Indonesia bagian timur akan lebih sulit mendownload file dari internet atau software dari internet daripada yang kita di pusat Jakarta. Mungkin Anda ada gambaran mengenai itu? Microsoft is a software company, bukan internet company. Tapi tentunya internet merupakan komponen yang sangat penting dalam ICT. Ya, Pak, seperti yang saya tadi sudah ceritakan lebih jauh. Tapi mungkin memang infrastrukturnya juga cukup challenging ya, Pak, ya di Indonesia. Tapi bukan berarti tidak bisa. Saya rasa di negara lain juga ada seperti yang situasinya seperti di Indonesia. Yang sisi lain mungkin dari sisi kebijakan dan komitmen dari pemerintah. Kalau masyarakat dan pemerintah, saya rasa mereka melihat value-nya. Tapi kalau mereka melihat lebih detail lagi mengenai value dari internet, melihat value yang lebih jauh lagi dari ICT yang memberikan dampak positif kepada masyarakat, saya rasa komitmen mereka akan semakin besar untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki akses
kepada teknologi, dan internet merupakan suatu komponen penting bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang memadai kepada teknologi. Kira-kira itu, Pak. Ya, di situ ya. Komitmen itu juga diperlukan dalam kebijakan. Ya. Dari beberapa data statistik, negara-negara yang memperlengkapi baik pemerintahannya maupun masyarakatnya dengan teknologi yang memadai, termasuk broadband di dalamnya, biasanya percepatan pertumbuhan perekonomian mereka lebih cepat, Pak. Pendidikan dan pendidikannya juga meningkat. Dalam segala hal. Dan mungkin yang perlu dari sisi kebijakan yang saya juga bisa tambahkan, kebijakan juga harus netral, Pak. Netral? Netral. Kenapa netral penting? Karena di dunia ICT ini, we are living in the mixed environment. Ada yang menggunakan Windows, ada yang menggunakan operating system yang lainnya, ada yang menggunakan Nokia, ada yang menggunakan BlackBerry, ada yang menggunakan iPhone, ada yang menggunakan Windows Phone, ada yang menggunakan berbagai aplikasi dan operating system yang berbeda-beda. Tetapi selama teknologinya netral, saya rasa investasi akan datang ke Indonesia, karena this is a very important in the global economy. Indonesia is a important market for investor. Tentu Indonesia merupakan suatu perhatian banyak investor untuk melakukan investasi, termasuk dalam hal ICT.